Saudara-saudari muda yang terkasih, bayangkan hari ini adalah tanggal 14 Februari. Kemanapun mata memandang, kita melihat warna merah jambu, coklat yang dibungkus pita emas, dan aroma bunga mawar yang memenuhi udara. Di era modern, Valentine telah menjadi sinonim dari kata romansa. Kita merayakannya dengan makan malam romantis atau sekedar bertukar pesan manis di layar ponsel kita. Namun jika kita mengupas lapisan bungkus kado itu, apakah Valentine hanya tentang perasaan senang yang bergejolak? Apakah ia hanya tentang euforia sesaat? Jika kita berhenti sejenak dan melihat jauh ke belakang, kita akan menemukan bahwa akar dari hari ini sama sekali tidak berwarna merah jambu. Ia berwarna merah darah, penuh keberanian dan dibasahi oleh air mata kesetiaan. Mari kita kembali ke abad ketiga di Roma. Di bawah pemerintahan Kaisar Claudius II yang kejam, ada sebuah hukum yang tidak masuk akal. Pria muda dilarang menikah. Alasannya, Claudius percaya bahwa prajurit yang lajang lebih tangguh di medan perang karena tidak memiliki beban pikiran tentang istri atau anak. Di tengah kegelapan hukum itu, muncullah seorang Romo bernama Valentinus. Baginya, cinta bukanlah kelemahan, melainkan anugerah Tuhan yang paling tinggi. Secara sembunyi-sembunyi, di ruang bawah tanah yang remang-remang, Valentinus tetap menikahkan pasangan-pasangan muda. Dia mempertaruhkan nyawanya demi sebuah janji suci sampai maut memisahkan. Bayangkan keberanian itu. Setiap kali dia mengucapkan doa pemberkatan, dia tahu bahwa pedang algojo selangkah lebih dekat ke lehernya. Di sini kita belajar satu hal. Valentine tidak dimulai dengan sebuah kencan, melainkan dengan sebuah pembangkangan sipil demi melindungi hak manusia untuk mencintai. Saudara-saudari, singkat cerita, rahasia itu terbongkar. Valentinus ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun bahkan di balik jeruji besi, pancaran kasih sayangnya tidak padam. Legenda mengatakan bahwa ia menjalin persahabatan dengan putri sipir penjara yang buta. Sebelum ia dibawa menuju tempat eksekusi pada tanggal 14 Februari, ia menulis sebuah surat terakhir untuk gadis itu. Ia tidak menulis tentang keluh kesah atau ketakutan akan kematian. Ia menulis tentang harapan. Ia menutup surat itu dengan kalimat, "Dari Valentinusmu." Kalimat inilah yang menjadi cikal bakal kartu Valentine yang kita kirimkan hari ini. Namun, sadarkah kita, surat itu bukan sekedar rayuan. Itu adalah surat perpisahan dari seorang yang telah memilih untuk mati demi prinsip bahwa kasih sayang tidak boleh dibelenggu oleh otoritas manapun. Kesetiaan Valentinus bukan hanya kepada satu orang, tapi kepada esensi dari kasih itu sendiri. Saudara-saudari muda yang terkasih, kini kita harus bertanya pada diri kita sendiri, di manakah posisi pengorbanan itu dalam perayaan kita hari ini, dalam perayaan Valentine kali ini? Romansa adalah gerbang pembuka, tapi kesetiaan adalah bangunan yang menjaga kita tetap hangat dan tetap kuat saat badai datang. Pengorbanan bukan berarti kita harus mati secara fisik seperti Valentinus. Dalam konteks modern, pengorbanan adalah memilih untuk tetap mendengarkan saat kita sedang lelah. Memilih untuk memaafkan saat ego kita terluka. Memilih untuk bertahan saat fase jatuh cinta yang menggebu-gebu mulai memudar dan digantikan oleh rutinitas yang membosankan. Valentine yang sejati adalah tentang keteguhan. Ia adalah perayaan bagi mereka yang memilih untuk tidak menyerah. Bagi mereka yang memahami bahwa cinta bukan hanya tentang mendapatkan, tapi tentang
memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Meski itu berarti kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi kita. Dan sebagai penutup, saudara-saudara muda yang terkasih, saat Anda melihat bunga mawar atau memakan coklat di tahun ini, ingatlah bahwa warna merah itu melambangkan keberanian. Ingatlah bahwa manisnya coklat itu hanyalah pengingat akan pahitnya perjuangan yang harus dilalui demi menjaga sebuah hubungan. Mari kita ubah narasi Valentine kita. Jangan hanya merayakan siapa yang kita cintai, tapi rayakanlah bagaimana kita tetap setia kepada mereka. Mari kita rayakan setiap kompromi kecil, setiap dukungan di masa sulit, dan setiap janji yang tetap dijaga meski godaan untuk pergi begitu besar. Sebab pada akhirnya, cinta tanpa pengorbanan hanyalah sekedar kata sifat. Namun cinta yang dibarengi pengorbanan dan kesetiaan, itulah mujizat yang membuat hidup ini layak dijalani. Selamat merayakan kasih sayang yang berakar dalam. Bergabunglah bersama kami, keluarga hati kudus Yesus dan Maria. Ada imam, bruder dan suster, berbagi hidup dalam karisma yang sama.